Masjid Agung Sang Cipta Rasa yang terletak di kawasan Keraton Kasepuhan Cirebon menjadi salah satu bukti penting peradaban Islam di tanah Jawa. Didirikan pada tahun 1480 Masehi oleh Sunan Gunung Jati atau Syekh Syarif Hidayatullah, masjid ini dirancang oleh Sunan Kalijaga dengan arsitektur bergaya pendopo Jawa. Nama masjid ini berasal dari kata sang yang berarti keagungan, cipta yang berarti dibangun, dan rasa yang berarti digunakan. Arsitektur masjid ini terpengaruh oleh budaya Majapahit, Cina, dan Portugis yang tercermin dalam setiap sudut bangunan, dari tempat sholat hingga tiang penyangga yang kokoh. Hal ini menjadi simbol akulturasi budaya dan pluralisme agama. Masjid ini memiliki 9 pintu yang masing-masing mewakili 9 wali atau wali songo. Ukuran pintunya lebih kecil dari pintu pada umumnya, dengan lebar 40 cm dan tinggi 160 cm. Dan para jemaah harus menundukkan kepala saat memasuki masjid yang melambangkan kerendahan hati dan kesetaraan di hadapan Tuhan. Masjid Agung Sang Cipta Rasa dahulu digunakan oleh Sunan Gunung Jati untuk menyebarkan agama Islam, khususnya di wilayah Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten. Meskipun sudah berumur ratusan tahun, sebagian besar bangunannya masih terjaga seperti semula dan dirawat dengan baik. Pada bulan Ramadan, masjid ini selalu ramai dengan kegiatan keagamaan, dengan umat muslim beribadah dengan khusyuk untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu tradisi unik yang dilakukan hanya pada bulan Ramadan adalah tabuh druk-drak atau beduk pada pukul 11 malam sebagai tanda untuk menghidupkan malam Ramadan. Kini, Masjid Agung Sang Cipta Rasa tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat perekonomian masyarakat di kawasan Keraton Kasepuhan, Cirebon. Karena sebelumnya sudah ada tempat sholat di Cirebon ini, yaitu namanya Tajuk. Karena tempatnya kecil, jadi bisa menampung jumlah jamaah yang sudah semakin banyak. Akhirnya oleh istri Sunan Gunung Jati yang bernama Ratu Mas Akumwati diusulkan untuk membuat masjid yang lebih representatif, yang lebih bisa menampung jumlah jamaah yang banyak. Nah, oleh suaminya Sunan Gunung Jati sampaikan kepada Dewan Sembilan Wali, sampaikan akan rencana untuk membangun masjid di tanah Cirebon ini. Akhirnya oleh Dewan Wali dimusyawarahkan, akhirnya disetujui. Dibentuklah panitia kecil, tunjuk Sunan Kalijaga sebagai ketua pelaksana dari pembangunan masjid ini. Artinya usianya sudah berapa lama ini, Pak? Ini dibangun tahun 1480 Masehi, sudah lebih dari 500 tahun. Keunikannya sendiri apa, Pak? Ya, bentuk masjidnya tidak umum seperti masjid-masjid pada umumnya di Indonesia. Bentuknya lebih menyerupai pendopo Jawa. Kemudian keunikan lainnya ada salah satu yang di sini terbuat dari potongan-potongan kain, namanya tiang tatang. Kemudian juga di sini memiliki adan dengan 7 orang muadzin yang melantunkan adan sekaligus. Yang memiliki makna apa itu, simbol atau apa? Ada. Ya, jadi adan 7 itu sebagai bentuk perlawanan terhadap wabah yang pernah dibuat oleh seorang untuk
mengacaukan umat Islam di Cirebon. Oh gitu. Kemudian ini juga pintunya lebih kecil ya Pak untuk masuk ke dalam. Ya, Ini memang. ada klinik. Jadi pintu di ruang utama ini memiliki 9 pintu. Pintu yang selalu itu adalah pintu yang kecil ini. Di satu pintu itu 9 pintu sebagai simbol 9 wali, juga simbol keterbukaan. Dan pintu yang selalu dibuka ini 24 jam, pintunya kecil. Jadi kita diajarkan ketika akan menghadap Sang Pencipta, masuk ke dalam masjid dengan menghormat, dengan tawadu, tidak menyombongkan diri. Ya, kalau kita mau menghadap Sang Pencipta dengan membuka badan, simbol menghormat. Kalau kita tidak membuka badan, tidak menghormat, itu nggak akan bisa masuk. Karena memang pintunya rupanya tidak umum. Bagaimana Pak? Ini kan di bulan Ramadan sendiri, kegiatan keagamaannya apa aja Pak yang dilakukan? Kalau di sini kegiatan rutinnya ya sama ya seperti yang masih lain. Melaksanakan sholat 5 waktu, kemudian ada sholat tarawih. Dan biasanya setelah selesai tarawih ada kegiatan tadarus Al-Quran. Setiap malam kegiatan tradisi di sini selalu menabuh beduk. Namanya Drugdag, setiap jam 11 sampai dengan jam 12 malam. Selalu ditabuh. Setiap selama Ramadan. Selama Ramadan. Itu maksudnya selama malam Ramadan itu umat Islam diharapkan untuk mengikuti malam-malamnya dengan melek. Maksudnya dengan ibadah, dengan sholat, dengan zikir, dengan baca Al-Quran. Kemudian setiap jam 11 malam itu ditabuh.